Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kemarin kan cuma variabelnya yang X ya. Sekarang kita main dua variabel. Biasanya kita pakai X sama Y. Oke. Jadi ini kita belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti kita lanjutkan ke sistem persamaan linearnya. Nah, kita belajar pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini sebagai dasar untuk kita belajar program linear yang akan kita pelajari di kelas 11. Oke, langsung saja. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu untuk bentuk-bentuknya yang pertama ada AX plus BY lebih dari sama dengan C. Kemudian ada juga AX plus BY kurang dari sama dengan C. Atau juga ada AX plus BY lebih dari C. Dan yang terakhir ada AX plus BY kurang dari C. Nah, di sini apa bedanya? Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Nah, nanti kan pada intinya pertidaksamaan linear dua variabel ini kita akan membuat persamaan garisnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita membuat persamaan garisnya, nanti itu kita akan membentuk sebuah garis. Kalau yang ada sama dengannya berarti garisnya lurus. Kalau yang kurang dari atau lebih dari, garisnya akan putus-putus. Nah, misalnya nih, kayak dirimu tuh sama si doi, kalau ada sama dengannya, kan sama ya, sama-sama dengan. Berarti kan akan lurus-lurus saja gitu. Tapi kalau cuman kurang dari, nggak ada sama dengannya, kan nggak sama tuh. Maka hubungannya akan putus-putus-putus, asik. Oke, lanjut ya. Jadi untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah kita akan menentukan daerah ya. Daerah himpunan penyelesaian. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama kita tentukan dulu apanya? Persamaan garisnya ya. Yang pertama tentukan persamaan garisnya. Yang kedua, kita apakan? Dari persamaan garis yang telah dibuat, kita tentukan titik potongnya. Oke, yang kedua tentukan titik potongnya. Titik potong dari persamaan garis tersebut. Setelah ketemu titik potongnya, titik potong si X sama si Y-nya ya, kemudian kita apakan? Kita tempatkan ke diagram Kartesius ya, yang seperti ini. Ini ada X, ini ada Y. Nanti kan ketemu tuh berapa X berapa Y-nya. Kita tentukan di X-nya berapa, di Y-nya berapa gitu. Oke. Setelah kita tentukan titik potongnya, kemudian kita tempatkan ya. Tempatkan pada diagram Kartesius atau DC ya. Nah, setelah ditempatkan pada diagram Kartesius, kemudian kita buat garisnya. Nah, kan setelah dibuat garis, nanti baru kita arsir. Nah, kita arsir melalui titik uji. Arsir melalui titik uji ya. Nah, nanti ujinya ini kita biasanya pakai titik 0,0.
Karena 0,0 adalah titik yang paling gampang untuk kita uji. Karena berapapun nilainya, jika kita kalikan 0, jumlahkan 0, kita kurang atau bagi dengan 0 adalah hasil yang paling gampang. Oke? Setuju ya? Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, yang pertama, tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Langkah yang pertama, tadi apa? Yang pertama, kita buat pertidaksamaannya ini jadi persamaan garis ya. Atau kita buat tandanya itu menjadi sama dengan. Kan jadinya 4x plus 3y sama dengan 12 ya. Nah, setelah jadi bentuk persamaan, kemudian kita apakan lagi? Tentukan titik potong dari garis tersebut ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik potongnya. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. Setelah kita buat tabel, kita tentukan di sini ada x, di sini ada y. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai x sama nilai y-nya, atau kan titik potong dari persamaan garis tersebut ya. Yang pertama, jika kita mencari nilai y, kan pasti x-nya 0 ya. Nah, kalau x-nya 0 berarti x ini kita tutup. Nah, x-nya kita tutup nih. Sisanya apa? Kan 3y sama dengan 12. Oke. Untuk mencari nilai y, x-nya ini kita nolkan atau kita tutup nih, kita tutup. Sisanya kan 3y sama dengan 12. Berarti y-nya berapa? Ya 12 dibagi dengan 3. 12 bagi 3 berapa? Oke, 4 ya. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai x, berarti yang y-nya kita nolkan ya. Nah, atau kita tutup. Sisanya apa? 4x sama dengan 12. Kalau 4x sama dengan 12, berarti x-nya berapa? Ya 12 dibagi dengan 4. 12 bagi 4 berapa? Oke, 3 ya. Nah, setelah ketemu titik potongnya, yaitu x-nya di 3, y-nya di 4. Setelah kita ketemu titik potongnya, kita tempatkan di diagram Cartesius. Kita buat dulu ya diagram Cartesiusnya di sini. Nah, set, anggap aja lurus banget kayak garis khatulistiwa. Nah, ke samping. Nah, di sini sumbu x ya. Yang atas adalah sumbu y. X-nya di berapa? Di 3 ya. Kita di sini kan titik. Di sini adalah 0,0-nya. X-nya di berapa? 3. Karena ada 1, 2, 3. Kita kasih titik dulu. Titik. Kemudian y-nya di berapa? Di 4 ya. 1, 2, 3, 4. Titik. Nah, kemudian kan udah ada 2 titik nih. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, karena ini tandanya ada sama dengannya, berarti garisnya lurus, tidak putus-putus. Putus nyambung, nyambung lagi. Oke. Kalau ada sama dengannya berarti garisnya lurus. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, setelah itu kita apakan lagi? Kita arsir ya. Nah, selanjutnya tinggal kita uji ya. Uji ke 0,0. Oke, kita uji ke 0,0. Kalau kita uji ke 0,0 berarti nilai x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0. Nah, berarti kan
Kalau X sama Y ganti 0, berarti jadinya 4 dikali 0 ditambah 3 kali 0. Kurang dari sama dengan 12. 4 kali 0 kan 0 ya. Ditambah 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 0. Kurang dari sama dengan 12. Berarti 0 tambah 0 yaitu 0. Kurang dari sama dengan 12. Nah, setelah ketemu pengujiannya ini, harap bersabar, ini ujian. Setelah diuji, kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinannya pernyataannya itu benar atau salah. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pernyataannya itu benar. Yang kedua, pernyataannya itu salah. Nah, kalau setelah diuji ternyata pernyataannya itu benar, di sini nih, pernyataan itu benar, maka arah arsirannya ini, kan nanti dari garis ini yang kita buat, nanti kita arsir. Arsirannya mau mendekati 0 atau menjauhi 0. Ini kan 0 ya, di sini titik 0,0. Kalau benar itu mendekati 0. Yang benar boleh mendekat. Kalau pernyataan ini nanti salah setelah kita uji, maka hasilnya adalah menjauh. Nah, ingat baik-baik. Kalau benar, arah hasilnya mendekat. Kalau salah, menjauh. Menjauhi apa? Menjauhi 0,0. Oke, menjauhi 0,0. Nah, tadi kan kita udah uji nih. Ujikan 0,0 ya. 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Setelah diuji 0,0, kan hasilnya 0 kurang dari sama dengan 12. Benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 12. Benar nggak? Benar ya? Nah, kalau 0 lebih dari sama dengan 12, benar apa salah? Salah. Ya kan? Kan 0 emang kurang dari 12. Kalau pernyataan ini benar, maka artinya gimana? Mendekati titik pusat 0,0. Nah, sekarang tinggal kita arsir ya. Nah, arsirannya adalah mendekati 0,0. Nah, jadi di sini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, bisa ya. Jadi yang pertama, tentukan dulu. Ini hapus dulu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, buat dulu persamaan garisnya. Setelah dibuat persamaan garis, tentukan titik potongnya. Caranya gimana tadi? Mencari nilai Y, berarti X-nya kita tutup nih. X-nya tutup. Biasanya kan 3Y sama dengan 12. Ya kan? Tadi X-nya kita tutup, 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? 12 dibagi 3 yaitu 4. Kemudian untuk mencari X, Y-nya kita tutup. Kan 4X sama dengan 12. Berarti X-nya berapa? 12 dibagi 4 yaitu 3. Setelah ketemu titik potongnya, kita uar-uar di sini. Kita uar-uar dulu ya, kasih titik. X-nya di 3, kita kasih dulu nih. X-nya adalah di 3, Y-nya di 4. Ketemu ya, di 3 sama di 4. Kemudian tarik garisnya. Setelah tarik garis, tinggal diuji ke 0,0. Kalau pernyataannya benar, maka arah sini gimana? Mendekati 0,0. Kalau salah, menjauhi. Oke, kita coba ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua ya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 3y kurang dari 12. Ingat ya, ini tandanya kurang dari. Nanti garisnya gimana? Yang pertama, tandanya ini, atau kita buat persamaan garisnya dulu ya. Kalau persamaan garis tinggal kita ubah tandanya menjadi sama dengan.
Oke, kita copy sejenak. 4x min 3y sama dengan 12. Yang pertama, kita buat dulu tabelnya ya, biar gampang. Kita buat tabelnya, ada 6 kotak ya. 1, 2, 3. Nah, yang atas ada X, yang bawah ada Y. Yang pertama kita mencari nilai Y-nya dulu ya. Kalau mencari nilai Y, berarti X-nya dinolkan dulu. Atau X-nya kita tutup dulu ya. Nah, ingat, mencari Y, X-nya kita nolkan dulu atau kita tutup. Sisanya apa? Min 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? 12 dibagi dengan min 3. 12 dibagi min 3 berapa? Yaitu min 4. Nah, setelah ketemu Y-nya, tinggal kita cari X-nya. Kalau mencari X ya, Y-nya yang digantikan dengan 0. Gantian. Yang Y-nya kita tutup. Nah, sisanya apa? 4X sama dengan 12. X-nya berapa? 12 dibagi dengan 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, gitu. Setelah ketemu titik potongnya, tinggal kita apakan? Kita tempatkan di diagram Cartesius ya. Nah, kita buat dulu diagram Cartesiusnya. Anggap saja lurus. Di sini ada X, di sini ada Y. Nah, X-nya di 3 ya. 1, 2, 3. Loh, sama kayak tadi. Beda. Ini Y-nya negatif 4 ya. Ingat, negatif 4. Kalau negatif berarti arahnya ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Atau negatif 4. 3 sama 4 ya. Tinggal kita apakan? Kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Apa saja lurus. Nah, tapi ingat, di sini tandanya apa? Kurang dari, tidak ada sama dengannya. Kalau kita nggak ada yang sama-samanya gitu, berarti kita jadinya apa? Putus-putus. Ya udah, kita buat putus-putus ya. Aduh, salah. Kita buat putus-putus. Nanti tinggal kita apakan? Kita uji dulu ya. Nah, kita uji ke 0,0. Yang uji yang mana? Ya tadi ini. Dari soalnya. Kita uji dulu. Nanti kalau pernyataannya benar, ingat. Kalau benar tadi apa? Yang benar boleh mendekat. Yang salah harus menjauh. Menjauhi apa? 0,0. Oke? Yang benar boleh mendekat, yang salah harus menjauh. Yuk kita uji dulu. Tadi kan 4X min 3Y kurang dari 12 ya. Nah, kita uji ke 0,0. Kalau benar harus mendekat. Kalau salah harus menjauh. Nah, kita uji ke 0,0 ya. Uji 0,0. Berarti kan X sama Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 kurang dari 12. 4 kali 0 kan 0 dikurangi 3 kali 0 kan 0 kurang dari 12. Berarti 0-nya kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Bener apa bener? Ya bener ya. Nah, kan berarti kalau 0 kurang dari 12 pernyataannya adalah benar. Kalau benar, arah arahnya gimana tadi? Mendekati 0,0. Nah, 0,0 kan di sini ya, titik potongnya. Nah, berarti arah hasilnya gimana? Mendekati 0,0. Kalau mendekat ke sini ya. Nah, kalau menjauh ke sini. Nah, kita arsir.
dengan warna yang berbeda ya, supaya lebih jelas. Nah, sebenarnya arsiran itu tak terhingga sampai ke sini. Nah, gitu. Tapi kan kita kan cukup menentukan daerahnya saja yang mana gitu kan. Nah, kita ambil contohnya saja sedikit. Sebenarnya daerahnya itu tak terhingga sampai ke atas sana. Oke, jadi di sini adalah daerah penyelesaiannya. Dari sini ke sini ya, nih tak hingga. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Bisa ya, gampang. Yang pertama tinggal dibuat persamaan garisnya, kemudian tentukan titik potongnya, kemudian tempatkan di diagram kartesius, buat garisnya, lalu diuji. Beres. Yang benar mendekat, yang salah harus menjauh. Lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Gambarlah grafik dari X sama dengan gambarlah grafik dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 6 plus 3Y. Nah, ini bentuknya agak berbeda. Caranya gimana? Nah, caranya kita buat dulu ya. Seperti tadi di awal kita buat bentuknya, kita buat AX plus BY lebih dari sama dengan C. Nah, jadinya kan di sini kalau kita ubah bentuk, jadinya X. Jadi kan ada 3Y-nya ya. Kita pindahkan ruas. Plus 3Y pindah ruas jadi min 3Y. Nah, lebih dari sama dengan 6. Nah, bentuknya kan kayak udah AX plus BY lebih dari sama dengan C ya. Nah, setelah bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita buat persamaan garisnya. Persamaan garisnya gimana? Di sini aja langsung ya. Jadi kan persamaan garisnya adalah X min 3Y sama dengan 6. Setelah itu kita buat tabelnya dulu. Nah, udah jago mah gampang ya. Udah cepet nih. Pertama kita buat X sama Y-nya dulu ya. Ini ada X, ini ada Y. Untuk mencari nilai Y, kan X-nya kita nolkan dulu ya. Nah, kita coret dulu X-nya. Nah, sisanya apa? Min 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 6 dibagi min 3. 6 dibagi min 3 adalah negatif 2. Nah, setelah itu tinggal nyari nilai X-nya. Kalau nyari nilai X berarti kan Y-nya kita nolkan. Nah, kita cari dulu nih Y-nya. Sisanya apa? X sama dengan 6. Ya udah. Kan X-nya udah ketahuan sama dengan 6. Ya tinggal kita tulis. Nah, gitu. Setelah ketemu titik potongnya, tinggal kita buat diagram kartesiusnya. Nah, kita buat diagram kartesiusnya. Nah, di sini ada nilai sumbu X, di sini ada sumbu Y. X-nya di berapa? Di 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya di min 2. 1, 2. Nah, min 2. Setelah itu tinggal kita hubungkan garisnya. Ini ada sama dengannya ya. Berarti kan garisnya tetap atau garisnya menyatu, tidak putus-putus. Kita garis ya. Nah, setelah kita garis tinggal kita apakan? Oke, kita uji ya. Uji kemana? 0,0. Ingat, yang benar harus mendekat. Yang salah menjauh. Nah, kita uji ke 0,0 ya. Tadi perjalanan mana? Nah, ini ya. Kita uji. Ke 0,0. X min 3Y lebih dari sama dengan 6.
Perhatikan X min 3Y lebih dari sama dengan 6. Kan X nya diganti 0 ya, berarti 0 dikurangi 3Y, Y nya diganti 0, berarti 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Perhatikan 0 dikurangi 3 kali 0 adalah 0, lebih dari sama dengan 6. 0 kurangi 0 yaitu 0, lebih dari sama dengan 6. Apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Salah ya. Nah, kalau salah berarti gimana? Hasilnya harus menjauhi titik pusat ya. Ingat baik-baik, yang benar boleh mendekat, yang salah harus menjauh. Ini kan salah ya, harus menjauh. Kan titik pusatnya di sini 0,0. Kalau benar harusnya ke sana. Tapi karena salah, ya udah harus menjauh. Ngerasa aja ngerasa, yang salah harus menjauh. Nah, sebenarnya hasilnya tak hingga ya ke sana. Kita ambil sampelnya saja sedikit. Jadi di sini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, bisa ya untuk menentukan grafik atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke, kali ini kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa bedanya pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan? Oke, kalau pertidaksamaan linear dua variabel kan hanya memuat satu pertidaksamaan ya. Tapi kalau ada kata-kata sistem, berarti terdiri lebih dari satu pertidaksamaannya. Di sini ada beberapa pertidaksamaan. Contoh yang keempat. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu ada 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Kemudian, x lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Langkahnya gimana? Sama seperti tadi. Kita tentukan dulu titik potongnya dari persamaan garisnya. Oke, yang pertama. Di sini ada 2x plus y kurang dari sama dengan 6 ya. Ada 2x plus y, kita buat persamaannya ya, jadinya pakainya sama dengan 6. Nah, kita buat dulu tabelnya. Ada x, ada y. Yang pertama kita mencari y-nya dulu. Kalau mencari y berarti x-nya dinolkan dulu. Nah, kalau x-nya 0 berarti kita coret dulu nih. Seret. Berarti y-nya berapa? Y-nya sama dengan 6. Kemudian untuk mencari nilai x berarti kan y-nya kita nolkan dulu. Atau y-nya kita coret. Sisanya apa? 2x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa? Ya 6 dibagi 2. Yaitu oke, 3 ya. Nah, boleh kita langsung buat garisnya. Atau mau buat dulu satu lagi pertidaksamaan juga boleh biar gampang. Yang kedua di situ ada 4x plus 5y kurang dari sama dengan, oke, kita pakainya sama dengan ya karena persamaannya 20. Seperti, nah, kita mencari x, kita mencari y dulu, x-nya kita nolkan, kita coret ya. Nah, sisanya apa? 5y sama dengan 20. Y-nya berapa? 20 dibagi 5, yaitu oke, 4 ya. Untuk mencari nilai x, y-nya kita nolkan. Berarti y-nya kita coret nih. Sisanya apa?
4x sama dengan 20. X-nya berarti berapa? 20 dibagi 4, yaitu oke, 5 ya. Nah, yang X sama X lebih dari 0 sama Y-nya lebih dari sama dengan 0 gimana? Kita biarkan dulu. Kita buat dulu grafiknya atau diagram Cartesiusnya. Di sini 0,0. Yang pertama, 2x plus y sama dengan 6 ya. Titiknya berapa nih? 3 sama 6. X-nya di 3, 1, 2, 3. Y-nya di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya. Nah, kita buat garisnya dulu. Nah, kita kasih nama nih garisnya. Namanya apa garisnya? Ya garis ini. 2x plus y kuadrat sama dengan 6. Boleh menyamping di atasnya sini, boleh juga di bawahnya sini. Yang penting kita tahu garisnya itu garis punya siapa. Berarti garis punya si 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua kita kasih merah deh. Garis yang kedua, x-nya di berapa? 5, y-nya di 4. 3, 4, 5. Y-nya di 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita tarik garisnya. Nah, yang merah ini, dari garis apa yang merah? 4x plus 5y. Nah, kesal lagi. Kurang dari sama dengan 20. Garis 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Nah, setelah itu tinggal kita arsir ya. Nah, gimana cara arsirnya? Seperti tadi kita uji dulu. Nah, yang pertama itu kan 2x plus y kurang dari sama dengan 6 ya. Untuk cara cepatnya, kalau kita uji ke 0,0, cukup kita lihat tandanya saja. Nih, tanda dari pertidaksamaan sama hasilnya. Kan kalau yang kiri ini udah pasti 0 ya. Soalnya kan dikalikan dengan 0, dikalikan dengan 0 lagi. Otomatis yang sebelah kiri adalah 0. Oke, sebelahnya 0 kurang dari sama dengan 6. Bener apa salah? 0 kurang dari sama dengan 6. Ya berarti betul ya. Nah, bisa kan dia mau ujinya? Tinggal kita masukkan ke 0,0. Jadi cepatnya itu tinggal kita lihat saja tanda pertidaksamaannya sama hasilnya. Karena yang kiri sudah pasti nilainya 0. Sisanya adalah pertidaksamaan sama hasilnya ini. Oke, jadi 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataannya berarti betul. Kalau betul, arah arsirnya gimana? Oke, mendekati 0. Yang betul mendekat. Tadi garis yang ini ya, garisnya sih 2x plus y. Mana garis 2x plus y? Nah, yang warna biru tadi ya. Garis yang warna biru. Hasilnya mendekati 0. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya itu tak hingga ya sampai ke sana. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini kita hapus dulu. Pertidaksamaan yang kedua itu gimana? Kan 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20 ya. Kita ambil tandanya saja biar gampang. Nah, kan sebelah kiri otomatis 0 ya. Jadi otomatis 0. Tandanya apa ini? Kurang dari sama dengan 20. Kalau 0 kurang dari sama dengan 20, pernyataannya benar apa benar?
Betul ya? Nah, betul lagi. Garis yang kedua kita kasih warna yang beda lagi, biar kita bisa membedakan. Daerah penyelesaian adalah daerah yang paling banyak terkena arsiran. Betul ya, dari garis yang 4x plus 5y kurang lebih sama dengan 20. Kalau betul arsirannya mendekati 0. Kita kasih warna apa nih? Apa aja nih? Nah, di sini udah ada 2 arsiran ya. Di sini baru 1, di sini juga 1. Selanjutnya, x lebih dari sama dengan 0. Cara ngujinya gimana? Garis x sama dengan x lebih dari sama dengan 0 ini yaitu sama dengan garis atau sumbu y. Oke, di sini kan ada angka ya, ada angka x nih yang sama dengan nilai x, yang ke atas atau ke bawah nilainya isi y. Karena x-nya ini lebih dari 0, yang kita arsir itu sumbu y-nya. Oke, x-nya lebih dari 0, arahnya x itu kemana? Kan ke kanan ya. Nah, arahnya si x itu berarti kan ke kanan. Kalau lebih dari 0, kalau kurang dari berarti ke kiri. Kalau yang y lebih dari 0, berarti kan arah y itu ke atas. Kalau yang kurang dari berarti ke bawah. Oke, jadi yang nilai x lebih dari sama dengan 0, yang kita arsir itu sih sumbu y-nya. Nah, karena lebih dari 0 berarti kan ke kanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian y-nya lebih dari 0, y-nya itu kan kalau lebih dari 0 itu ke atas ya. Ya udah, artinya berarti ke atas. Loh, salah warnanya. Kita ganti. Nah, seperti itu. Sekarang, daerah penyelesaian itu adalah daerah yang paling banyak terkena arsiran. Berarti yang mana? Nah, kalau yang sini kan cuma 2 kali ya. 2 warna. Di sini ada 3 kali. Di sini 2 kali, di sini 2 kali. Atau 3 kali. Berarti yang paling banyak terkena arsiran adalah yang di tengah sini. Nah, sini ya daerahnya. Atau himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu kita ambil daerah yang terkena arsiran. Tapi di sini kita ada alternatif cara yang keduanya. Supaya apa? Supaya daerah penyelesaiannya itu lebih terlihat. Kalau seperti ini, kan daerahnya kita bingung ya, mana itu yang paling pekat kena warnanya. Karena kan kita pakainya manual, pakai coretan pulpen. Nanti warnanya semakin tidak jelas. Jadi di sini saya akan memberikan alternatif yang kedua, yaitu dengan cara membalik arah arsiran. Kalau kalian pakai cara yang ini boleh, tapi kalau pakai cara yang kedua, yaitu membalik arah arsiran juga boleh. Caranya seperti ini. Kita hapus dulu ya. Nah, cara yang kedua ini kita cara membalik arah arsiran. Yang pertama tadi kan 2x plus y kurang dari sama dengan 6 ya. Berarti kan tadi 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataannya gimana? Kan benar ya. Nah, kalau benar harusnya gimana? Kan mendekati 0. Nah, sekarang kan cara yang kedua yaitu kita ambil daerah yang bersih atau daerah yang tidak terkena arsiran. Jadi arahnya kita balik. Kalau benar ini harusnya kan mendekat ya. Tapi kita ubah jadi menjauh. Oke. Ini adalah garis 2x plus y kurang dari sama dengan 6 yang ini ya. Harusnya tadi mendekat. Kita buat jadi menjauh. Nah, kita pakai alternatif yang kedua. Itu dengan cara membalik arah arsiran.
Kemudian yang kedua, yaitu 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Berarti kan kita ambil sininya saja. Berarti 0 kurang dari sama dengan 20. Bener apa salah? Bener ya? Nah, kalau benar, kan arah arsirannya gimana? Harusnya mendekati ya. Tapi kita ubah jadi menjauhi. Nah, selanjutnya, x lebih dari sama dengan 0. Kan kalau x lebih dari 0 harusnya ke kanan ya. Tapi kita balik jadi ke kiri. Gak apa-apa nih arsirannya pakai arah yang warna yang sama. Nanti kan daerah penyelesaian akan terlihat. Y lebih dari 0. Harusnya kan ke atas ya. Kita ubah jadi ke bawah. Nah, di sini adalah daerah penyelesaiannya. Atau daerah penyelesaian. Nah, jadi tadi alternatif yang pertama itu dengan sesuai arah arsiran. Tapi cara yang kedua dengan cara membalik arah arsiran. Kalau membalik arah arsiran, kita ambil daerah yang tidak terkena arsiran. Kalau sesuai arsiran, daerah yang paling pekat. Paling pekat arsirannya. Ingat-ingat, kalau sesuai arah arsiran, daerah penyelesaiannya adalah yang paling pekat. Kalau yang dengan cara kita membalik arah arsiran, daerah penyelesaiannya daerah yang tidak terkena arsiran. Oke?